Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Libatullah dengan NPM 2024210129. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan proyek akhir yang telah kami buat, yaitu sequence diagram, sequence admin system. Sequence diagram ini menggambarkan alur proses admin sistem dalam melakukan login dan pengelolaan data barang. Proses dimulai saat admin memasukkan username dan password melalui form login. Kemudian sistem melakukan verifikasi dan validasi user. Jika data login valid, admin diarahkan ke dashboard admin. Selanjutnya admin memilih menu data barang, membuka form kelola barang, serta melakukan tambah data barang. Data yang dimasukkan kemudian disimpan ke entity barang. Lanjut ke sistem penampilan notifikasi sukses di bawah bahwa data berhasil disimpan. Jika username atau password tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error pada form login tersebut. Yang kedua, sequence manager. Ada gambar yang bisa kita lihat. Sequence diagram ini menggambarkan alur aktivitas manajer dalam sistem, mulai dari login, pemantauan stok secara real time, pembuatan laporan hingga proses approval, menyesuaikan stop of name setelah berhasil login. Manager mengakses dashboard manager untuk melihat data stok real tertentu. Manager juga menerima permintaan approval stock of name, melihat detail pengajuan lalu memberikan keputusan setuju atau tolak. Jika disetujui, sistem akan memperbarui data stok dan mencatat log aktivitas. Jika ditolak, sistem tetap melakukan pengecekan rutin, mencatat log penolakan. Selain itu, sistem secara otomatis melakukan pengecekan rutin dan mengirimkan notifikasi atau alert kepada manajer apabila ditemukan kondisi khusus. Yang ketiga, sequence staf gudang. Sequence diagram ini menggambarkan alur kerja staf gudang dalam melakukan login dan proses transaksi barang masuk. Proses dimulai ketika staf memasukkan username dan password melalui form login. Kemudian sistem melakukan verifikasi dan validasi akun staf. Jika login berhasil, staf diarahkan ke dashboard staf dan memilih menu barang masuk. Selanjutnya, staf melakukan scan atau input kode barang, lalu memproses data barang masuk dengan memperbarui stok secara otomatis dan mencatat transaksi ke entity transaksi masuk. Setelah transaksi berhasil, disimpan sistem menampilkan bukti transaksi. Jika login gagal, sistem akan menampilkan pesan error pada form login. Oke, sekian. Terima kasih. Itu akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Riki Wirayuda, NPM 2024-210101. Diagram kelas tab. Diagram kelas ini menggambarkan rancangan sistem manajemen stok gudang yang berfokus pada aktivitas staf gudang, pengelolaan item, pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, serta proses stock of name dan persetujuan selisih stok. Sistem dirancang untuk memastikan keakuratan data stok antara kondisi fisik dan data sistem. Kelas sistem. Beberapa sebagai pengendali utama proses bisnis dalam sistem gudang, kelas ini bertanggung jawab terhadap verifikasi login, staf, pencatatan transaksi, pembaruan stok, serta proses perbandingan dan persetujuan hasil stock of name. Metode yang dimiliki antara lain verifikasi login untuk memverifikasi autentikasi staf, generate transaction receipt untuk menghasilkan bukti transaksi, update stok untuk memperbarui jumlah barang, upcare stok untuk membandingkan stok fisik dengan stok sistem, stand up approval request, dan apply approval untuk menangani proses persetujuan selisih stok. Sistem memiliki relasi dengan kelas staf dan item, di mana sistem memverifikasi stok dan mengelola data stok item. Kelas staf. Kelas staf mempresentasikan pengguna gudang dengan peran khusus sebagai staf. Atribut yang dimiliki meliputi ID, username, password,
role, dan last login. Staf memiliki wewenang untuk melakukan perancangan barang masuk dan barang keluar, serta melaksanakan stock of name. Metode utama pada kelas ini meliputi login dan logout untuk proses autentikasi, record coming item untuk mencatat barang masuk, record outgoing item untuk mencatat barang keluar, perform stock of name untuk melakukan percocokan stok fisik dengan data sistem. Staf berelasi dengan kelas transaction sebagai pihak yang membuat transaksi dan kelas stock of name sebagai pelaksanaan kegiatan stock of name. Kelas item digunakan untuk menyimpan informasi detail barang di gudang. Atributnya meliputi ID, kode, nama, kategori, unit, min stock, expired date, counter stock, dan is active. Nilai counter stock diperbarui secara otomatis oleh sistem berdasarkan transaksi barang masuk, barang keluar, serta hasil penyesuaian stok. Metode yang tersedia di antara lain get stock untuk melihat jumlah stok, adjust stock untuk menyesuaikan stok berdasarkan hasil persetujuan, item terlibat langsung dalam proses transaksi, dan stock of name. Kelas transaction mempresentasikan aktivitas pergerakan barang, baik barang masuk maupun barang keluar. Atribut yang dimiliki antara lain ID, tipe, item ID, acquirenti, date supplier, khusus barang masuk, dan staff ID. Setiap transaksi memiliki status pending yang akan berubah menjadi approve atau reject setelah melalui persetujuan. Metode generation receipt digunakan untuk menghasilkan bukti transaksi secara otomatis. Class of name digunakan untuk mencatat hasil pengecekan stok secara fisik di gudang. Atributnya meliputi ID, date, staff ID, physical stock, system stock, discrepancy, status, dan note. Metode yang dimiliki antara lain cloud distraction untuk menghitung selisih antara stok fisik dan stok sistem. Request approval untuk mengajukan persetujuan jika terjadi selisih. Apply adjustment untuk menerapkan penyesuaian stok setelah disetujui. Salah satu proses stock of name dapat menghasilkan beberapa laporan selisih stok. Kelas stock direction report. Kelas stock direction report berfungsi sebagai laporan detail selisih stok hasil stok of name. Atributnya meliputi of name ID, item kode, physical system direction atau approved, dan approval note. Laporan ini menjadi dasar dalam proses persetujuan dan penyesuaian stok oleh sistem. Kesimpulannya, diagram kelas ini menunjukkan alur sistem manajemen gudang yang terstruktur mulai dari pencatatan transaksi barang, pembaruan stok otomatis, pelaksanaan stock of name, hingga proses persetujuan selisih stok. Dengan rancangan ini, sistem maupun menjaga keakuratan data stok serta meningkatkan kontrol dan akuntabilitas operasional gudang. Lanjut, diagram kelas manajer. Diagram kelas ini menggambarkan rancangan sistem yang digunakan oleh manajer untuk melakukan pemantauan stok secara real-time, analisis penggerakan barang, peminjaman laporan, serta persetujuan penyesuaian stok. Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme notifikasi dan audit otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kelas
Sistem berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan pengendalian alur kerja sistem. Sistem menangani autentifikasi penggunaan, pengambilan data stok secara real-time, pembuatan grafik audit harian otomatis, serta pengiriman notifikasi kepada manajer. Metode utama pada kelas ini meliputi verify login untuk memverifikasi login manager, fetch real-time stock untuk mengambil data stok terkini, generation stock movement chart, dan generation stock report untuk menghasilkan grafik dan laporan stok, get of name disruption report untuk mengambil laporan selisih stok, send approval request dan proses approval untuk mengelola proses persetujuan, sequence daily audit dan check special condition untuk audit otomatis dan pendeteksian kondisi khusus, send alert to manager dan log notification untuk pengiriman serta pencatatan notifikasi. Sistem berelasi dengan kelas manager notifikasi, chart data, dan stock dispersion report. Kelas manager mempresentasikan penggunaan dengan peran manajerial. Atribut yang dimiliki antara lain ID, username, password, role, dan kelas login. Manajer memiliki hak asasi untuk memantau data analitik, meninjau laporan, menyetujui atau menolak penyesuaian stok, serta mengekspor laporan. Metode yang tersedia pada kelas ini meliputi login, logout untuk mengautentifikasikan, view real-time stock untuk melihat stok secara langsung, view stock movement charts untuk melihat grafik pergerakan stok, view stock report, dan view off-name daily report untuk meninjau laporan, approve stock adjustment untuk menyetujui atau menolak penyesuaian stok, X report untuk mengekspor laporan, make direction based on dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kelas stock report digunakan untuk menyimpan ringkasan laporan stok dalam data tertentu. Atributnya meliputi ID, date range, total in, total out, net change, dan generation out. Laporan ini dihasilkan oleh sistem dan dapat ditinjau oleh manajer sebagai bahan evaluasi operasional. Kelas approval request. Kelas ini mempresentasikan permintaan persetujuan penyesuaian stok yang diajukan setelah proses stock of name. Atribut yang dimiliki mencakup ID, of name ID, request by, request add, status, approve by, approve add, dan not. Permintaan ini akan berstatus pending dan berubah menjadi approve atau reject setelah ditinjau oleh manajer. Kelas stock dispersion report. Kelas ini menyimpan detail selisih stok. Hasil of name. Atributnya meliputi of name ID, item kode, physical stock, system stock, duration, status, approved by, approved date, dan notes. Laporan ini diperbarui setelah adanya keputusan dari manajer. Kelas notification berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada manajer. Atributnya meliputi ID, tipe, alerti into, info, warning, message, send to, send out, dan read. Notifikasi dikirim secara otomatis oleh sistem apabila terjadi kondisi khusus atau hasil audit yang memperlakukan
Perhatian manajer. Oh, yang memerlukan perhatian manajer. Kelas chart data. Kelas chart data digunakan untuk menyimpan data grafik yang ditampilkan pada dashboard manager. Atributnya meliputi little, labels, data, dan type atau line atau bar. Dashboard ini dihasilkan oleh sistem berdasar pergerakan stok dalam periode tertentu. Kesimpulan dari semua ini, diagram kelas ini menunjukkan peran manajer dalam sistem manajemen stok yang berorientasi pada analisis dan pengambilan keputusan dengan dukungan data real-time, laporan terstruktur, mekanisme persetujuan serta notifikasi otomatis sistem maupun meningkatkan kontrol, transpirasi, dan efektif pengelolaan stok gudang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derli, NPM 2024210029. Sini saya akan menjelaskan diagram kelas admin sistem. Diagram kelas admin sistem menggambarkan rancangan sistem manajemen pengguna dan inventory yang terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu sistem, admin, user item, dan item kategori. Setiap kelas memiliki atribut dan metode saling berhubungan untuk mendukung proses autentikasi, pengelola pengguna, dan serta pengelolaan data barang. Yang pertama, kelas sistem. Kelas sistem berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem. Kelas ini bertanggung jawab dalam proses verifikasi login pengguna, mencatat aktivitas, serta menyimpan data. Metode yang dimiliki antara lain verif login untuk memverifikasi username dan password, log activity untuk mencatat aktivitas pengguna, save data untuk menyimpan data ke dalam sistem. Kelas sistem memiliki relasi dengan kelas admin dan user, di mana sistem memverifikasi admin serta mencatat aktivitas pengguna. Kedua, kelas admin. Kelas admin memverifikasi, mempresentasikan pengguna dengan hak akses tinggi. Admin memiliki atributor seperti ID, username, password, role, dan create ad. Role admin dapat merubah admin, manager, atau owner. Metode utama kelas ini meliputi login dan logout untuk autentikasi, reset password untuk mengatur ulang kata sandi pengguna, deactive user untuk menonaktifkan akun pengguna. Admin memiliki relasi mengelola managers terhadap kelas user dan item, yang berarti satu admin dapat mengelola banyak program dan banyak item. Tiga, kelas user. Kelas user menggambarkan pengguna sistem secara umum seperti staff atau manajer. Atribut yang dimiliki meliput ID, username, password, role, status, dan last login. Role pada kelas user dapat berubah staff manager atau owner, sedangkan status menunjukkan apakah akun masih aktif atau tidak. Metode yang tersedia antara lain set role untuk mengatur peran pengguna, reset password untuk mengganti kata sandi. Aktivitas pengguna dicatat oleh kelas sistem melalui relasi pencatatan activity. Yang keempat, kelas item. Kelas item digunakan untuk mempresentasikan data barang atau inventory. Atribut yang dimiliki mencukup ID, name, kategori, unit, min stock, expiry date, dan is active. Atribut expiry date menggunakan format YYMMDD. Sedangkan is active menunjukkan apakah barang masih digunakan. Metode tersedia pada kelas meliputi ini. Yang pertama, add item, update item, dan delete item untuk pengelola data barang.
Cek stok untuk mengecek jumlah stok. Item dikelola oleh admin dan memiliki relasi belongs to dengan kelas item kategori. Kelima, kelas item kategori. Kelas item kategori berfungsi untuk mengelompokkan item berdasarkan kategori atributnya. Terdiri dari ID, kategori name, dan description. Metode ini dimiliki antara lain add kategori, update kategori, delete kategori. Satu kategori dapat memiliki oleh banyak item, namun satu item hanya dapat berada pada satu kategori. Kesimpulannya, diagram kelas ini menunjukkan struktur sistem yang terorganisir dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan kelas. Relasi antar kelas mendukung pengelolaan pengguna, pencatatan activity, serta pengelolaan inventory secara terintegrasi, sehingga sistem dapat berjalan secara efektif dan terkontrol. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan interface. Interface staf gudang dan atau barista. Interface staf dirancang untuk impersonal harian gudang coffee shop. Staf dapat melakukan pencatatan pemasukan bahan baku dari supplier, pengguna stok akibat pemakaian atau kerusakan, serta melakukan stok oknum untuk mencocokkan stok fisik dan sistem. Tampilan menampilkan daftar item, prompt, input stok, riwayat transaksi, dan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Alfaris akan melanjutkan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu selanjutnya interface. Ini contoh gambar interface kami. 1. Interface staf gudang atau barista. Interface staf dirancang untuk operasional harian gudang coffee shop. Staf dapat melakukan pencatatan pemasukan bahan baku dan supplier, pengurangan stok akibat pemakaian atau kerusakan, serta melakukan stock of name untuk mencocokkan stok fisik dan sistem. Tampilan menampilkan daftar item, from input stock, riwayat transaksi, dan status koneksi stok pending, disetujui, ditolak. Setiap aksi dibuat cepat dan jelas agar meminimalkan kesalahan pencatatan. 2. Interface Manager. Ini dia gambarnya. Interface Manager berfokus pada pengawasan dan pengambilan keputusan. Manager dapat melihat stok real time, grafik pergerakan stok, laporan pemasukan dan pengeluaran, serta laporan selisih stok dan hasil upname. Tampilan koreksi stok memungkinkan manajer menyetujui atau menolak penyesuaian stok yang diajukan staf, lengkap dengan catatan persetujuan. Dashboard visual dengan grafik dan notifikasi membantu manajer memantau kondisi bahan baku coffee shop secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir, yang ketiga, interface admin system. Dan ini gambarnya. Interface admin menampilkan dashboard manajemen yang berfokus pada pengaturan sistem. Admin dapat mengelola data pengguna, staf, dan manajer, mengatur role, mengaktifkan atau menonaktifkan akun, serta melakukan reset password. Selain itu, admin juga mengelola kategori bahan baku coffee shop seperti biji kopi, susu, sirup, dan bahan pendukung lainnya. Tampilan dibuat sederhana dengan tabel dan tombol aksi. Tambah edit nonaktifkan agar memudahkan pengelola data inti sistem. Terima kasih. Sekian. Sudah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Nindya Putri sebagai Ketua Kelompok dengan NPM 2024-210067 akan memberikan kesimpulan, yaitu yang pertama adanya kelebihan sistem manajemen stok Digilor memiliki sejumlah kelebihan yang mendukung. Salah satunya peningkatan efektif dan efisiensi pengelolaan persediaan barang di Copilot. Selain itu, ada juga sistem Digilur menyediakan fasilitas pemantauan stok secara real time melalui dashboard yang terintegrasi. Terus ada lagi kelebihan lainnya pada tersedianya modul stok opname digital yang terintegrasi dengan sistem utama, dan juga ada aspek keamanan dan pengendalian akses. Digilur menerapkan konsep role-based access control yang membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing, yaitu admin, sistem, dan manajer. Dan yang terakhir ya, secara keseluruhan penerapan sistem manajemen stok Digilor mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan persediaan, baik dari sisi keakuratan data, efisiensi operasional, maupun dukungan terhadap pengambilan keputusan manajerial yang berbasis data. Namun ada pun kelemahannya, yaitu sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu utama kelemahannya adalah ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi seperti ketersediaan perangkat komputer atau smartphone, serta koneksi jaringan yang perlu sekali stabil. Selain itu, implementasi sistem Digilor merupakan proses adaptasi dan pelatihan bagi pengguna, khususnya staf yang sebelumnya terbiasa menggunakan metode manual. Kelemahan lainnya berkaitan dengan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Penerapan sistem Digilor membutuhkan investasi yang awal yang mencakup pengembangan aplikasi, pengadaan perangkat pendukung seperti barcode dan scan, serta biaya perawatan sistem yang secara berkala. Dari sisi fungsional, sistem Digilor masih berfokus pada pengelolaan stok internal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem akuntansi atau sistem penjualan. Dan secara keseluruhan, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Digilor efektif dalam meningkatkan pengelolaan persediaan, diperlukan pengembangan kelanjutan dan kesiapan sumber daya agar sistem dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Maka itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.